Kisah Soeharto capek jadi presiden tapi masih dipaksa dan dendam yang dibawa mati. Andai Soeharto menuruti kata hatinya, Presiden kedua RI itu tidak akan dilengsarkan melalui reformasi 1998 silam. Jika bukan karena adanya desakan dan paksaan dari sejumlah pihak, Soeharto akan mengakhiri masa kepemimpinannya pada 1993. Akan tetapi takdir berkata lain. Soeharto kembali dipasang sebagai presiden sampai akhirnya terjadi gonjang-ganjing yang menjadi catatan kelam sejarah Indonesia pada 1998, di mana rakyat dari seluruh penjuru tanah air secara serempak menyuarakan pelengseran Soeharto. Di balik pelengseran itu, penguasa Indonesia selama 32 tahun tersebut akhirnya sampai menyimpan dendam yang dibawa mati. Seperti apa kisahnya? Pertanda pertama, Soeharto sejatinya sudah melontarkan sinyal ingin menyudahi jabatan sebagai presiden sejak awal 1990. Sinyal itu diutarakan Soeharto setelah melantik Tri Sutrisno sebagai Panglima ABRI, saat ini yang disebut sebagai Panglima TNI. Tri Sutrisno mengungkap saat melantik dirinya itu Soeharto sempat mengutarakan kalimat yang menyesinyalkan keengganannya kembali menjadi presiden untuk periode 1993 hingga 1998. Kepada sosok yang kemudian jadi wakil presiden itu, Soeharto mengatakan pelantikan Tri sebagai Panglima ABRI untuk masa bakti 1988 hingga 1993 adalah pelantikannya yang terakhir sebagai presiden. Saat itu Soeharto sudah berusia 67 tahun dan ingin mengakhiri masa jabatannya di usia 72 tahun. Menurut Soeharto, pada umur itulah menjadi momen yang paling tepat untuk berhenti sebagai presiden. Alasannya tidak lain karena usianya yang sudah lanjut, kesehatan dan tidak memungkinkan lagi menjalani tugas presiden yang sangat besar. Pertanda kedua juga pernah dilontarkan Soeharto saat menerima kunjungan pengurus sebuah organisasi kepemudaan pada tahun 1991. Di kesempatan itu Soeharto menekankan pentingnya kaderisasi dan regenerasi. Saat itu, Soeharto membuat candaan yang tidak lain merujuk kepada dirinya sendiri. Saya ini sudah top, artinya sudah tua, ompong, peot, dan pikun. Seluruh Soeharto dituturkan Tri Sutrisno dalam bunga rampai Pak Harto, sisi-sisi yang terlupakan sundingan Oce Kaligis. Tapi faktanya, Soeharto malah bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden untuk periode 1993 hingga 1998. Demikian juga dengan periode selanjutnya 1998 hingga 2003. Akan tetapi hal itulah yang menjadi cikal bakal ia kemudian dilengsarkan melalui reformasi 1998 dibujuk orang-orang terdekat. Keinginan Soeharto pensiun itu ternyata juga menjadi keinginan sejumlah orang-orang terdekatnya, sahabat dan koleganya. Bukan hal itu juga datang dari istrinya, Bu Tien Soeharto. Hal itu terungkap dalam pertemuannya dengan Emil Salim di kediaman Soeharto di Jalan Cendana 8, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Emil Salim mengungkap kelegaannya karena namanya tidak lagi masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Pembangunan 6. Emil Salim berujar, ia dan istrinya kini sudah bisa merasakan kehidupan normal sebagai masyarakat biasa. Bisa makan di pinggir jalan tanpa terganggu keberadaan wartawan atau orang lain yang memperhatikan. Tanpa ditanya, Soeharto membalas cerita Emil Salim itu dengan setengah curhat. Saya juga sudah capek. Ibu Tien sudah berkali-kali meminta agar saya lengser ke Prabon. Saya sendiri juga merasa sudah waktunya untuk mengundurkan diri, kata Soeharto kepada Emil Salim. Selain Ibu Tien, saran yang sama juga pernah dilontarkan Prabowo Subianto yang saat itu merupakan menantu Soeharto. Hal itu diungkap Jenderal Hartono, mantan kasat yang dekat dengan keluarga Cendana, dalam wawancara majalah Forum 18 Mei 2003. Dalam ceritanya, Hartono mengaku pernah diminta Prabowo membujuk mertuanya untuk mengundurkan diri. Ketika Hartono bertanya siapa penggantinya, Prabowo mantap menyebut nama B.J. Habibie. Deret nama lain juga pernah memberikan saran dan bujukan yang sama. Di antaranya mantan Kepala Bakin Jenderal Yoga Sugomo sampai Gubernur Lemhanas, Letjen Saidi Mansur Yohadi Projo. Terus didorong. Pihak-pihak yang terus mendesak mendorong Soeharto kembali jadi presiden disebut merupakan orang-orang yang tidak jauh dari Soeharto. Tujuannya tidak lain agar kepentingan lingkaran dalam, orang-orang dekat, sekutu, dan orang sekelilingnya itu bisa tetap terjaga. Diawali di penghujung 1997, di mana Dewan Pembina Partai Golkar saat itu menyelenggarakan perjaringan aspirasi rakyat. Dalam proses itu, disebutkan bahwa 92% responden menginginkan Soeharto tetap menjadi presiden. Salah satu tokoh yang sangat getol mendorong-dorong Soeharto maju kembali adalah Harmoko, Ketua Umum Partai Golkar saat itu. Walau sudah diketahui bersama bahwa saat itu Soeharto sudah berusia 76 tahun, pengumuman Soeharto kembali maju sebagai presiden bahkan diumumkan Harmoko pada Rapimnas Partai Golkar pada 16 Oktober 1997. 3 hari berselang,
Partai Golkar mengeluarkan maklumat Soeharto sebagai calon presiden tepat perayaan HUT Golkar ke-33 di Balai Sidang Senayan. Dendam dibawa mati. Namun di tengah perjalanan, pada Mei 1998 seluruh rakyat Indonesia malah menghendaki Soeharto ditendang dari istana. Soeharto yang awalnya dikenal sebagai bapak pembangunan langsung berubah menjadi pemimpin diktator yang berkuasa selama 32 tahun. Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Tip Charles Mana pun pernah menyinggung hubungan Harmoko dan Soeharto. Ia mengungkapkan bahwa Soeharto marah dan jengkel dengan Harmoko karena merasa telah dibohongi dengan penjaringan aspirasi yang dilakukan Partai Golkar. Soeharto menuding Harmoko sebagai dalang rekayasa penjaringan aspirasi yang mendorong dirinya maju kembali. Setelah ditendang dari istana dan terjungkal dari kekuasaan, Soeharto menuding Harmoko sebagai pengkhianat dan sengaja menjerumuskan dirinya. Sejak lengser itulah, Soeharto menyimpan kemarahan dan dendam kepada Harmoko. Bahkan disebutkan sampai Soeharto menolak bertemu, ditemui atau bahkan dijenguk Harmoko. Bahkan faktanya, keduanya tidak pernah lagi bertemu sejak reformasi 1998 sampai keduanya sama-sama meninggal dunia.